Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, hari ini tanggal 6 Juni 2022, teman-teman. Hari ini IHSG-nya masih belum mampu ngelewatin resistan ya, teman-teman. Gagal tes resistan karena memang saham-saham indeks movernya hari ini banyak yang turun. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Baik, IHSG-nya gagal testing resistan, ya. Oke, seperti ini. Kalau kita lihat sudah sekitar 3 hari teman-teman ya, tidak mampu closing di atas 7175. Sebenarnya kemarin sih tepat di 7175. Namun demikian candle hari Jumat kemarin adalah shooting star, artinya kekuatan naiknya udah jauh berkurang dan ya akhirnya hari ini juga IHSG-nya break dari 7175, 7170-an atau supportnya ya teman-teman. 3 hari gagal ngelewatin resistan sekitar 7175. Untuk supportnya itu ada di, kalau support Fibonacci itu ada di 7033 Fibonacci-nya. Hari ini belum kesentuh. Tapi kalau untuk supportnya yang di breakdown hari ini adalah di 7170, 7117, di mana 7117 itu adalah low-nya kemarin ya teman-teman. Low-nya kemarin itu berhasil di break. Closing-nya kemarin di break ya. Closing-nya kemarin di break. Low-nya kemarin, low-nya hari Jumat juga di break ya. Bahkan sempat sentuh di 7050-an, 7050-an ya. 7055 itu adalah low today. Jadi ini menjadi support candle untuk hari ini. Closingnya di 7096. Kalau kita lihat secara weekly ya masih oke sih, masih oke banget. Chartnya masih oke banget kalau weekly-nya seperti ini ya. Dimana supportnya dia ada di 6965 ya. 23, 6965, kemudian 6725, terus kemudian 50 retracement-nya kan ada di sekitar 6500-an yang kemarin ya. Ya, seperti inilah kondisi IHSG, memang ke depan bakal naik turun, jadi ya sepertinya memang paling cocok itu kita untuk trading dulu ya teman-teman. Bila dilihat dari ini teman-teman, dari weekly chart-nya ini masih oke banget ya. Cuman ya mungkin kedepannya akan nggak akan naik langsung gitu, nggak. Cuman ya modenya adalah mode trading. Jadi saya juga demikian, ketika sudah loading di saham tidak lupa untuk take profit. Kayak hari ini kalau nggak segera take profit, kayak Arto juga udah turun lagi, GoTo turun lagi seperti itu. Lebih baik kalau punya barang di short dulu ya teman-teman, dijual dulu di atas baru nanti buyback lagi di bawah. Terutama untuk saham-saham yang secara pergerakannya dia masih bagus banget. Oke teman-teman, berikutnya kita cek dulu saham-saham penggerak indeksnya. Nah kalau kita lihat hari ini IHSG-nya bisa ya turun 1,2% ya. Tak lain dan tak bukan karena saham penggerak indeksnya juga banyak yang turun teman-teman. Dari sini kita bisa ngelihat bahwa big cap bankingnya BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI semuanya merah ya teman-teman. Kemudian Telkom naik sedikit aja. Ini yang penting nih, yang menggerakkan turun IHSG adalah GoTo ya. GoTo-nya ARB ya teman-teman. GoTo ARB, Astra juga turun. Kemudian ini yang berat lagi juga Arto ya. GoTo, Arto dari sisi saham-saham IDX Teknologi. Kemudian ini Adaro juga turun dan EMTK juga turun, dan di bawah ada BBAI, ARB. Jadi memang berat hari ini untuk IHSG untuk naik ya, karena memang mostly saham-saham penggerak bursa, penggerak mover
ini banyak yang turun. Jadi kalau teman-teman lihat, karena saham indeks movernya atau penggerak indeksnya banyak yang turun, sehingga ya mau nggak mau IHSG-nya juga turun. Oke, kemudian kita tengok dulu untuk regional, teman-teman. Regional seperti ini, ya. Amerika kemarin minus dalam, minus dalam 1, lebih ya. Untuk Asia ini sih bagus, Asia bagus ya. 0,5 Nikkei, Hang Seng 2,7. Nanti kita lihat di chart. Dan untuk Eropa ini closing hari ini dia, maksud saya sore ini dia bagus ya. Dow Jones-nya ini juga, Dow Jones-nya naik tinggi loh teman. Dow Food maksud saya. Nah, Dow Food-nya naik tinggi ya. Ini ya mungkin ada harapan sih untuk besok untuk marketnya lebih baik. Tapi ini kan belum closing ya, ini masih Dow Food, jadi ini sekedar masih harapan aja dulu seperti itu. Kemudian kita tengok dulu untuk ini ya, untuk chart dari ini, untuk chart dari indeks regional. Nah, kita lihat Dow Jones kan tadi merah. Memang Dow Jones ini udah berapa hari ini, 4 hari bursa ini teman-teman. Ini nggak mampu ngelewatin ini resist area ini. Jadi area ini tuh dia nggak mampu melewatinya. Sementara konsolidasi di area tersebut. Dow Jones, Nasdaq-nya juga sama. Ini Nasdaq-nya juga bermain di situ. Istilahnya konsolidasi. SP500 juga sama ya. Seia sekata pergerakannya seperti itu. Tapi sementara sih tidak turun lebih dalam dari konsol areanya ya. Nah, kemudian untuk Hang Seng kemarin kan gagal ngelewatin resistannya. Hari ini open sih turun, cuman closingnya ini kan ini ya, hammer. Ini Nikkei sih cukup oke. Ini bull apa ya ini? Bull engulf ya. Candle hari ini menutup lebih tinggi dari low kemarin dan high-nya kemarin. Kemudian ini Eropa ini ketemu resistan juga, dan Eropa juga satunya juga sama, ketemu resistan juga. Oke, kemudian kita cek untuk harga komoditas nih masih tinggi-tinggi juga teman-teman ya. Kita bisa ngelihat crude oil-nya juga masih di sekitar 120-an, tinggi ya. Natural gas juga dari chartnya ini tinggi, masih pada tinggi semua. Coal-nya juga masih di atas 412-an. CPO-nya masih stagnan di kisaran 6.500-an ya CPO-nya. Ini untuk corn oil, bahan baku pakan ternak ini naik sedikit seperti itu. Kemudian untuk nikel masih di kisaran 28 nikelnya. Oke, mana tadi catatan saya? Ini. Oke, nah ini masih di kisaran 28. Dan ini untuk kontrak batu bara masih di kisaran 330-an ya, 420-an. Oke. Ini betul. Sebentar saya cek datanya dulu. Juni. Di kisaran ya udah di 300-an sih teman-teman. Cuman kalau kita lihat harga goldnya di sini masih 400-an. Oke, seperti itu. Berikutnya adalah untuk saham-saham apa yang indeks-indeks saham apa yang bergerak saat ini. Per closing saat ini teman-teman kita bisa ngelihat yang memberatkan indeks itu adalah dari teknologi ya. Teknologi ini kalau kita buka teknologi itu ada apa aja yang hari ini memberatkan bursa. Kalau kita lihat yang memberatkan bursa ini dari sisi indeks teknologi, di mana ada GoTo, Buka. Ini terutama GoTo-nya karena memang dia berada di market cap 20 besar ya. EMTK juga. Tuh. Kemudian yang memberatkan lagi apa? Lainnya sih rata-rata ya. Untuk yang mendorong bursa itu adalah dari IDX Health teman-temannya, kesehatan. Kita bisa ngelihat indeks-indeks kesehatan tuh sama apa aja sih. Kita coba lihat indeks kesehatan yang hari ini mendorong naik itu Mika. Ya Mika kan udah turun berhari-hari ya, terus akhirnya naik. Kalbe Pharma, Merck, PRDA, Prodia, Hill, ya ini saham-saham ini naiknya tipis saja sih. Terutama Mika karena memang
kemarin turunnya kan dalam. Kemudian kita tengok lagi Pevindo, ini indeks Pevindo, kumpulan indeks Pevindo apa saja, teman-teman bisa buka juga. Ini ada Mika juga, Bevin. Nah, Bevin memang lanjut naik ya, Akra, oke. SSMS juga, PUWR. Nah, ini ada yang nanyain juga PUWR. Nah, PUWR, nah ini jarang sih, jarang saya trading. Kita bisa cek dulu PUWR sih cukup besar ya ini market cap-nya dan dia bid offer-nya sih cuman bid tebel sih. Tebel, cuman saya belum pernah trading PUWR ya. Ini asingnya juga banyak masuk ya. Oke, kemudian kita coba tengok dulu teman-teman indeksnya. Di sini indeks properti. Nah, ini juga yang hijau, ini indeks properti dan non cyclical. Indeks properti apa aja yang hari ini Asri ya. Kalau yang di catatan saya nih Asri yang gede-gede APLN, BKSL ya. Lupa ya, saya masukkan APLN juga harusnya saya masukkan ya. Saya catat dulu aja APLN, BKSL. Ija, BES, ini nanti coba deh saya perbaikin indeks saya untuk properti ya. Ini sih Asri memang kelihatan ya dari kemarin-kemarin memang masuk. BKSL ini saya udah jarang banget sih. Dulu BKSL itu bid offernya tebel banget sih, jadi saya jarang banget. Nah kan, selain bid offernya tebel, ini juga sering ada jarum-jarum seperti itu. Ini yang memang saya hindari pergerakannya seperti itu. Nah BKSL sendiri, sorry, ini juga di 50-an kan. Biasanya memang saya skip pergerakannya. Kija ya, ada lagi Kija. Kija market cap sih seperti Adikarya, chartnya nggak begitu menarik ya, saya skip sih. Makanya ya kenapa jarang saya masukkan ke list saya ya karena mungkin sekilas saja juga udah kelihatan nggak menarik ya bentuk candlesticknya seperti itu. Ya mungkin untuk sektor-sektor yang bergerak itu aja ya teman. Maksudnya indeksnya itu aja karena kondisi indeks ini adalah per closing ya. Artinya apa yang saya bahas ini tidak mencerminkan pergerakan hariannya, pergerakan intraday-nya. Karena kenapa? Karena intraday-nya ini bergerak terus. Tetapi ini adalah satu tools yang cukup powerful sih pada saat awal-awal opening market. Lihat mana sih yang bergerak gitu. Kita kan kadang nggak tahu nih mana yang bergerak gitu. Ini hitnya, market hitnya tuh di sini. Jadi kita bisa ngelihat mana sih yang mulai muntup tuh apa ya? Mulai start mesin seperti itu dari sini. Oke, kemudian untuk sektor-sektor ya teman-teman. Sektor-sektor. Saya akan awali dulu dari overview secara umum ya. Secara umum dari catatan saya yang saya bintangin itu ada Bevin ya, Bevin naik auto, ASGR ya. Itu saya bintangin. Berarti kalau Bevin tadi dari sektor digital ya, bank digital, pembiayaan seperti itu Bevin. Kemudian grup Astra, Auto, ASGR yang saya bintangin lagi dari consumer ya. Jadi consumer banyak yang bergerak juga, Indofood, oke, ICBP oke, UNVR mulai start. Untuk sektor energi ini saya beri bintangin juga, yaitu Elsa Medco ketemu resistan naik cukup kencang juga ya. Akra, dia naik dari retracement teman-teman. Akra, kemudian Akra terus kemudian perusahaan gas ya. Sebentar saya cekin dulu. Oke, sebentar energi. Nih kan Elsa, Medco ketemu resistan semuanya ini. Medco malah sinyal anunya bagus ya di atas 600. Perusahaan gas ketemu resistan, Akra juga bangkit dari retracement-nya. Akra bangkit dari retracement-nya. Oke, saya ulang aja ya sekilas saya. Yang saya bintangin tadi pertama dari untuk sektor-sektor ini, sektor banking ini rata-rata pada retracement. Teman-teman bisa ngelihat BNI ini juga masih di kisaran 2338 ya. Jadi memang dia ketemu resistan kemarin nggak kuat, rata-rata akan kembali. BNI ya, Bank Mandiri juga sama, retracement. Ini masih sama sih ceritain dengan kemarin, BRI, BCA, BTN ini sama semuanya, nggak ada yang menarik ini, banking. Ya bukan ini memang lagi retracement. Bisa kenapa seperti itu ya? Karena kemungkinan inflasi kan masih akan tinggi. Jadi ini memang market tuh masih pada wait and see tentang suku bunga mau dinaikkan nggak dalam beberapa bulan ke depan gitu. Karena kan mau nggak mau kan kita tetap ngelihat ya. Kita tetap ngelihat keluar ke kondisi luar. Kita lihat juga di sini
Kita cek dulu di sini teman-teman. Indeks dolarnya DXY ya. Dolar indeks sih sudah mulai melemah ya. Terus ini, nah ini adalah US bond, ini meningkat lagi. Dolar indeksnya mulai kemarin sempat melemah tapi ini cenderung naik lagi. Ini artinya kekuatan dolarnya meningkat lagi seperti itu. Mau nggak mau kan para pelaku pasar di kondisi sekarang harus ngelihat-ngelihat juga kan gitu. Ngelihat-ngelihat kalau misalkan The Fed masih akan naikin suku bunga, mau nggak mau ya kita juga harus hati-hati juga terhadap saham-saham perbankan. Makanya rata-rata saham perbankan ini saat ini mereka pada retracement. Apakah masih menarik Pak? Ya masih kalau harganya masuk area tembak. Area tembaknya di berapa Pak? Ya tinggal dilihat aja, ini kan rata-rata setelah naik kemarin kan retracement. Ini kayak BNI ini cukup riskan ya karena hari ini dia 38 retracementnya sempat jebol ke 50. Kalau ke 50 dia targetnya ke 85 teman-teman. Tapi closingnya ditarik lagi. Bank Mandiri sama rata-rata banking-banking ini pada retrace semua. Retracementnya ini juga polanya juga sama teman-teman. Polanya juga sama. Rata-rata dari pergerakan sekitar pertengahan Mei di sini aja ya. Rata-rata memang pattern kenaikannya kan sama ya. Pattern kenaikan dari saham-saham itu kan sama. Nah ini dari awalan Mei seperti itu. Sementara yang dilihat dari situ aja. Jangan yang terlalu besar karena kita short term-nya lihatnya dari situ. Walaupun yang besar tuh kita bisa pakai juga untuk ngelihat big picture-nya gitu. Big picture-nya masih naik, cuman small picture-nya dia retracement. Seperti itu. Kemudian untuk bank digital ya secara umum semua retracement juga. Kayak Arto juga ini kan memang ada target ke 97 tapi kemarin di 93 aja balik arah di mana itu ada resistan 9050, itu adalah resistan kedua. Nah ini supportnya Arto di 8000-an. Tapi tadi kan sudah mulai ada pantulan ya teman-teman. Untuk Arto teman-teman bisa ngelihat tadi mulai ada pantulan karena sempat ARB 8375. Nah ini juga barang tradingan saya teman-teman. Artinya saya masih trading Arto tiap hari. Kalau kita ngelihat koreksi dari Arto, jadi kan Arto kemarin naik. Jadi kalau barang itu naik, maka kita itu ngelihat koreksinya dia di berapa. Koreksinya Arto ini yang krusial adalah di 8320 kalau itu jebol teman-teman. Itu target dia ada di sekitar 8000. Jadi sekali lagi untuk Arto ini saya memang sering banget trading. Kalau yang lainnya nggak ada, di catatan saya di digital ini yang bagus hanya Bevin aja. Bevin ya. Bevin ya ini Bevin. Bevin memang udah kelihatan bagus pergerakan dari kemarin karena ini ada ascending triangle, konsul area EMA 200 ya sekaligus 23,6. Jadi berapa titik ditembus langsung, ditembus bareng, yaitu resistan 23,6 yang pertama EMA 200 dan juga resistan dari ini ascending triangle. Tapi kenaikan sekarang ini udah sampai di 50 retracement, hampir sampai 50 retracement. Ya inilah kita ngelihat dari pola ya, polanya adalah lower low higher low maksud saya, higher low atau titik low-nya lebih tinggi, membentuk ascending triangle dan break resistan pertama 23,6 dan juga EMA 200. Itu aja sih untuk digital yang bagus. Kemudian untuk Astra teman-teman. Untuk Astra ini juga masih retrace ya. Astra sendiri juga masih retracement. Auto bagus ya. Untuk Astra itu yang bagus cuma auto. Kalau Astra sendiri dia retracement. Auto oke, ini testing resistan. Astragrafia juga oke, lanjut naik. Astragrafia kan sampai 50 retracement kemarin nggak ada tanda-tanda pelemahan, malah gas langsung sampai 61. Kalau United Tractor ini ketemu resistan sih, konsul area di sekitar resistan ya. Catatan saya itu aja. Kemudian oke, kemudian untuk konsumer ya, konsumer. Untuk konsumer hari ini banyak yang bagus teman-teman ya. Indofood, nah ini
Indofood kan juga nggak ada tanda-tanda pelemahan dari kemarin kan. Candlenya nggak ada pelemahan. Nah, weekly-nya dari Indofood ini bagus. Ya, weekly-nya dari Indofood ini bagus. Dia berhasil lewatin MA 200 weekly. Kita coba lihat di sini, kita ambil tren di sini, di mana ini sudah berhasil lewatin 50% retracement weekly. Ya, 50 retracement weekly. Ini bagus karena terlihat kuat. Tapi ada satu yang harus diperhatikan juga di 7 ribuan hampir ya. 7 ribuan itu resistan. Sementara sih bagus ya untuk pergerakan dari ini. Indofood. Kemudian Unilever juga sudah mulai ada perlawanan lagi. Jadi Unilever ini dalam tren kemarin, tren naik kemarin itu kan dia retracement sampai di 23 aja. 23 baru lanjut dari sini. Ya. Koreksinya baru di 23 aja. Oke, kemudian ICBP juga menarik. Karena dalam tren dia naik itu konsol area dan sekarang belum jebol, masih di area situ aja. Dalam weekly-nya juga ini masih OTW sih seperti itu. Nah, sudah berhasil lewatin 50 retracement juga. Ini dalam weekly-nya, kalau weekly-nya Unilever itu tadi kan ICBP, sekarang Unilever kita coba tarik. Memang konsumer lagi menarik ini. Ini ada target kalau bisa break dari 53 itu untuk Unilever, target berikutnya di 6050. Itu untuk konsumer yang lain. Untuk Kino ini berada di support ya teman-teman. Kino berada di support, Garuda Food ketemu resistan, Mayora masih rentang sama sih. Akses 0 sampai 23. Dari kemarin-kemarin konsol area di situ. Masih udah muncul retracement, gudang garam. Ini AMSP konsul area sih, retracement dia setelah naik dia konsul ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk sektor energi teman-teman yang saya bilang tadi, ini Elsa, ini dia ketemu resistan, masih lanjut sih kemarin, dia di 50 retracement masih lanjut. Cukup oke ya, Elsa pelan-pelan sih. Kemudian Medco juga sama, ini akhirnya juga hari ini bisa lanjut naik. Teman-teman kita lihat resistan dia pas di 50 retracement. Nah, perusahaan gas nih konsol area nih cukup lama ya, semingguan di situ. Nah, seperti itu. Ini untuk perusahaan gas. Untuk Akra sekarang, Akra ini dia naik dari retracement areanya. Nah, kemudian untuk perusahaan sawit teman-teman ini saya lihat tadi banyak yang disupport sih. Ini seperti Astra Glostari, L-Ship itu sampai 50 retracement tapi naik lagi. SSMS ya, SSMS kemarin itu kan candle-nya jelek tuh. Tapi dalam tren dia naik ini, dia nggak sampai tembus di 38. Jadi masih cukup terjaga kalau dia mau melanjutkan kenaikannya. Jadi dalam tren naik ini koreksinya dia baru 23 dan 38 ya. Ya karena di situ juga ada ini ya, ada area ini, area demand ini. Mantul dari situ. Nah, kalau dia lanjut mantul dari 23 38, trennya bagus. Nih karena di sini ada resistan juga di sekitar 1300-an. CSRA masih resistan. SGRO juga sama masih ketemu resistan. Nah, ini untuk Gosco Plantation ini sudah mulai ada perlawanan ya, teman-teman. Gosco Plantation ini mulai ada perlawanan. Dia itu kemarin kenaikannya tuh hampir sampai 100, tapi koreksi lagi seperti itu. Kalau kita lihat nih, dari tren dia paling kecil aja ya. Saya geser dulu. Dari tren dia paling kecil ini, koreksinya dia udah dalam banget nih kemarin. Nah, koreksinya dia kan sampai di bawah 61 masih lanjut naik ke atas. Di BLA nggak ada, lainnya nggak ada yang menarik, saya skip aja. APG ini retracement ya teman-teman. Kita geser dulu Fibo-nya, kita kasih Fibo yang baru seperti ini.
Nah, dia retracement ini cukup kuat ya penurunannya, ini sampai hampir 38 retracement. Palm ya teman-teman, ini dia berhasil naik di atas 23,6. Palm itu apa besar ininya? Oke, cukup besar ya, market cap-nya cukup besar di atas Adhikar ya, 3 ribuan. Kemudian kalau yang lainnya nggak ada sih teman-teman. Itu aja. Kemudian untuk coal, ini banyak yang ketemu resistan ya, masih belum kuat. Harum ya, 2000. Harum ini sempat naik kan tadi, hampir mencoba masuk teman-teman saya. Ini kan habis stock split kemarin ya. Oke, stock split 15 berarti kalau di harga sekarang di harga 2.500 berarti 12,5 ya teman-teman. Biasanya di sekitar 10.000 saya masuk kan, 10.000 kan berarti di 2.000-an. Ya di sini kan di area bawah. Ini dia sampai 50 retracement ya untuk Harum, jadi terkoreksi. Indo Tambang Raya masih ketemu resistannya nih, Adaro juga sama temu resistan kan kemarin habis naik kenceng ya. Nah, PTBA hari ini X-date-nya hari ini kah? Ya. Hari tanggal 3 X-date berarti tanggal 3 cum date berarti X-date-nya hari ini. Jadi ARP. Ininya 300 ya, teman. 300 ya. Kemarin kan pengumumannya itu di sekitar 4.000 ya. 4.000 ya. Kalau yang masuk pas pengumuman kemarin ya terus dapat dividen 300 tapi turun 43, kalau besok turun lagi 400 ya bisa impas saja. Kemudian KKGI ini juga masih bagus sih, masih kemarin ketemu resistan nggak kuat, retracement belum sampai supportnya udah mantul lagi teman-teman. Oke, Indika ketemu resistan juga. Petrosi ini dia lanjut naik dari 38 ini 23. Nah, Doit ini yang menarik ya teman-teman, dia mulai ada rebound lagi. Saya sih positioning Doit lagi ya teman-teman. Jadi ya minimal ada tiga saham beda sektor lah. Saya masuk Doit. Kemudian MBSS. Nah, MBSS ini memang pergerakannya agak beda ya. Ini dia supportnya ada di 1160. Toba ini kan dari kemarin-kemarin di situ aja. MBAP, nah ini yang break. Ini dia break lagi teman-teman MBAP. MBAP ini all time high kah ini? Tapi saya jarang banget trading ini teman-teman MBAP. Kita coba tengok MBAP. Market cap-nya gede. Enak ini sebenarnya barang ini. Market cap-nya gede juga. Cuman tipis bid overnya. Artinya memang naik turunnya bisa mudah ya. Ini tipikal barang tradingan enak MBAP ya. Kemudian OKAS, BRMS, TCPI tapi konsul area. Tapi ini kecil kan barangnya. Nah, kemudian permetalan ya teman-teman. Permetalan itu kan harga metal-metal masih pada turun. Nah, ini juga ini untuk ini ya, untuk Antam ini juga sudah terkoreksinya dalam nih 61-an. Permetalan sih saya jarang banget trading ya teman-teman. Karena menurut saya cukup susah untuk masuk di komoditas itu. Harganya kadang di market bergerak naik tapi kan malamnya gitu. Besoknya ketika open pagi di kita udah nggak ini lagi, nggak bergerak lagi. Ini Inco ya. Inco dia retrace break. Ini Inco tutupnya di bawah 38. Artinya tetap ada target ke 7.200. Tins yang kemarin koreksinya paling sedikit ini pun juga terkoreksi juga di 23 ya. 23 retracement ini hampir ke 38 tadi. Nah, ini MDKA barang tradingan juga, teman-teman. Ini retracement. Sementara kita geser dulu di sini. Nah, dalam tren naik kecil ini coba kita tarik Fibo-nya, koreksi dia sampai di mana? Which is koreksi dia ini hari ini juga cukup dalam juga sebenarnya sampai ke 38. Ya, 38 retracement. Kalau closing-nya di bawah 5.000
maka ada kemungkinan target dia ke 4.730-an. Kemudian untuk telekomunikasi teman-teman ini masih pada turun semua ya. Telkom ya ketemu resistan, tapi ya masih di situ-situ aja. Nah Indosat ini teman-teman, ini agak susah ya sekarang trading Indosat. Ini artinya ya karena Indosat ini sering naik, tetapi juga turun. Perlawanannya kuat untuk turun. Ada kemungkinan memang masih banyak yang ingin keluar di Indosat nih teman-teman. Jadi ketika harganya naik, nah ini memang asingnya masih besar sekali. Mau nggak mau ini bisa jadi harus jadi pertimbangan teman-teman. Excel sendiri kan juga nih telekomunikasi masih banyak yang keluar untuk asing. ISAT juga ya merah ya ini merah. Kemudian EXL, nah EXL juga merah. Memang kecenderungannya saham-saham ini masih dibuang asing. Coba kita lihat yang saham yang sedang naik. Dibuang asing atau enggak? Indofood. Indofood banyak birunya ya teman-teman. Jadi asingnya banyak masuk. Unilever asingnya banyak masuk. ICPB. Nah, asingnya banyak masuk. Jadi memang ini cukup penting ya. Saya sendiri juga kalau mau masuk itu saya intip-intip dulu. Makanya kemarin tertarik masuk ke Excel, ISAT. Tapi ini asingnya masih keluar terus. Kalau misalkan nih BBNI. Nah, ini masih cukup terjaga kan BBRI. BBRI asingnya banyak keluar nih, BBCA. Nah, asingnya ada yang keluar tapi sebelumnya kan asingnya cukup banyak masuk. Kemudian berikutnya BMRI ya. BMRI asingnya kenceng sih. Kira-kira seperti itu. Kira-kira sistem pengambilan keputusan kita seperti itu. Nah, untuk friend ya, friend oke ya, dia lanjut lagi. Cuman ya saya friend ini jarang masuk. Friend asingnya gede-gede juga. Seperti itu TBIG, yang lain-lainnya sih nggak ada, nggak kemana-mana pergerakannya ya. Saham-saham terkait oil teman-teman. Ini ESA ada di BRPT enggak? Di situ-situ aja. ESA di support. TPIA juga retracement ya. Ya lagi kurang menarik ini sektor-sektor ini. Kemudian untuk konstruksi. Kemudian untuk konstruksi teman-teman ini Adikarya aja, Adikarya WSKT yang setelah kenaikan kemarin dia ya, consolidation after break. Di 38 sampai 50, Waskita Karya juga ya. Ini tapi konsul areanya ini masih di sekitaran 38. Tapi kalau Wika kita cek, Wika ini nggak pakai konsul sih, langsung turun retracement, tapi ya ada perlawanan lagi. PTPP juga sama. Jadi untuk pergerakan setelah dia naik yang paling bagus adalah Adikarya Wika. Kalau Adikarya WSKT ya. Kalau Wika ini karena retracement terlalu jauh, Wika sampai TPP. Nah, kemudian untuk properti ini saya lihat sih masih tetap sama aja kecuali Asri. Asri memang break hari ini ya. Pakuan masih ketemu resistan, BSD ketemu resistan ya. Semera malah disupport, CTRA disupport juga. Kemudian saya gabungkan saham tol ya dengan semen, ini retracement. Ya, memang lagi sepertinya untuk kabar ininya udah beda ya sama sebelum lebaran kemarin kan, pas puasa kemarin kan JSMR naik ya. Dan kenaikan kemarin nih dalam 4 hari ini dia sebenarnya udah sampai di resistan sih, turun lagi. Ini modelnya seperti ini ya, bawah atas seperti sideways tapi cukup jauh rentangnya seperti itu. Saya sendiri jarang trading di JSMR. Kemudian persemenan saya gabung jadi satu ya. Ini Indosemen, dia berada ini di kisarannya di mid band ya, mid band atau band tengah dari downtrend price channel ini. Jadi tetap kebaca dia berada di downtrend price channel ya. Kalau kita tarik seperti ini, nah ini kan di titik tengah. Kalau break di area tengah ini ya lanjut ke bawah lagi seperti itu. SMGR ini sih masih cukup kuat, cuman dia ketemu resistan. Ini statusnya retracement ya teman-teman. Kalau kita lihat dari dasar kemarin ya, coba ini nggak apa-apa, kita nggak usah singkirin karena itu adalah patokan harga. Kita coba di sini aja. Yang biru perhatikan. Nah ini koreksinya dia tadi hampir di 38. Tapi closingnya tertahan di 23 ya.
SMCB ini secara pergerakan cukup oke, tapi ini sudah ketemu 50 retracement ya. Kalau SMBR saya memang masuk kemarin tapi cukup hafal, udah saya buang. Untuk saham-saham media belum ada ya teman-teman, rata-rata pada MTK aja breakdown support nih. Saya udah nggak punya barangnya, saya tunggu di bawah aja. MNCN juga ini masih belum mampu ngelewatin resistannya ya. Nanti saya beri simpulan di bawah teman-teman. Oke, kemudian saham-saham yang biasa saya pantau, teman-teman. Saham-saham yang biasa saya pantau ini, sebentar. Yang menarik cuman IMAS, IMJS, ASA aja. IMAS memang, tapi ini ketemu resistan ya teman-teman. Ketemu resistan. IMJS ini juga sama. Dia di atas, masih mampu sih bertahan di atas supportnya. ASA ini tradingan aja kalau saya ya. Biasanya di sekitar 2200, jual 2900-an, 2300-an maksud saya. Sekitar sejak ASA ini turun naik ke atas ini saya udah 2 kali trading, tapi hari ini enggak. Kalau yang lainnya enggak ada. Grup Sinarmas teman-teman, ini temu resistan masih sama. INKP retracement saya udah keluar ya. Grup Lipo nggak ada yang menarik sih. Nah sekarang perayaman teman-teman ini yang lagi hangat ya, lumayan lah. Karena biasanya dia cukup bertahan ya. Biasanya kan setelah naik sebentar turun seperti ini. Ini naik kelas ya, dari sebelumnya di 0 sampai 23. Dari sebelumnya di 0 sampai 23 di sini, ini sudah bermain di atas 23 sampai 38. Ya, seperti itu. Cuman ini barang juga cukup lama downtrendnya, Cepin. Malindo Fitmail juga sama nih, cukup bertahan di 23 sampai 38. Ini model-modelnya sama, Java ini yang lebih bagus. Dia sudah naik 3850. Jadi Java ini dia istilahnya sudah lebih kencang nih, lebih kencang. Nah, kenaikannya dia paling kencang karena dia udah sentuh di 50 retracement. Apakah akan lanjut? Kita lihat besok ya, teman-teman. Nah, kemudian saham-saham farmasi, teman-teman nih yang menarik cuman AGII, tapi dia hari ini nggak kemana-mana sih. Sama Mika. Mika kenapa? Karena kemarin kan turun dalam berhari-hari, terus ini sudah mulai ada kenaikan lagi. Oke teman-teman, saya rasa itu. Kalau tadi nggak jadi saya bahas simpulannya, sekarang saya bikin simpulannya ya. Saham-saham yang menarik apa aja sih? Di catatan saya teman-teman, itu sebentar saya ambil dulu. Banking sih nggak ada. Kemudian sektor pembiayaan Bevin ya, saya bintangin. Kemudian auto, Astra Auto dan Astragrafia ya. Kemudian sektor consumer ada Indofood, Unilever, ICPB. Sektor energi pada menarik semua teman-teman, ketemu resistan, Elsa Medco, perusahaan gas Akra. Kemudian untuk sawit ada Gosco Plantation ya, dan apa lagi, Palm. Untuk coal saya masuk ke Doit ya, Doit. Kemudian untuk metal nggak ada. Untuk telekomunikasi sih rata-rata turun lagi, kecuali Friend. Cuman Friend ini saya hindari karena bid offernya tebel. Kemudian untuk konstruksi nggak ada. Properti cuma Nasri yang menarik. Kalau ini cuma SMCB ya, semen. Kemudian IMAS, IMJS, Retrace, ASA itu masih saya perhatikan. Perayaman teman-teman ya, naik kelas semua, Cepin, Main, terutama Java. Dan untuk saham-saham sektor medik itu AGII, Mika. Sementara itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya teman-teman. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.